Akhirnya saya akan membuka kelas Profit Maker secara online karena permintaan dari banyak teman-teman, dan saya mau cerita sedikit tentang sebetulnya apa sih Profit Maker itu. Jadi begini saudara sekalian, saya merasa banyak sekali teman-teman yang curhat sama saya sejak 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mungkin saya agak lupa tepatnya. Tapi intinya adalah seringkali teman-teman ini punya bisnis gitu. Banyak teman-teman yang punya bisnis, punya toko, mereka punya satu bisnis yang settle ya. Ada yang dalam bentuk izin CV, ada yang PT, ya, ada yang UD macam-macam. Ada yang nggak berizin juga gitu. Dan mereka punya beberapa karyawan dan curhatnya itu hampir sama gitu. Curhatnya hampir sama bahwa bisnisnya running gitu dan dia kebebanan utang dan kemudian susah untuk untuk menjual produknya gitu, dan akhirnya gali lubang tutup lubang gitu. Nah ini cerita seperti ini banyak sekali terjadi gitu. Bahkan tokonya besar, karyawan pun banyak gitu. Nah dari sini saya kemudian mulai melihat gitu, apa sih sebetulnya yang terjadi pada teman-teman kita. Mungkin Anda juga sedang mengalami hal ini. Anda pengen usaha Anda berkembang dengan baik gitu ya, tapi nggak untung-untung gitu. Kayaknya laku, tapi kemana duitnya nggak jelas gitu. Satu kesimpulan saya adalah banyak sekali pengusaha di Indonesia yang mana sebetulnya mereka bukan profit maker, mereka hanya punya usaha saja, mereka punya modal, mungkin dapat modal dari bank atau orang tuanya atau tabungan, dan saya tidak tahu. Tapi intinya mereka pernah punya modal dan kemudian modal tersebut digunakan untuk membuka usaha. Kemudian setelah membuka usaha, mereka nggak tahu usahanya diapain gitu ya, dari mana caranya dapat keuntungan gitu. Karena ini sangat berbeda dengan apa yang saya lakukan. Saya sudah masuk ke dunia usaha sejak tahun 2000 gitu. Saat itu saya masih kuliah. Dan Anda perlu tahu, saya perlu ceritakan pada Anda bahwa sebetulnya saya tidak punya modal. Dari dulu saya memulai tidak punya modal sama sekali gitu ya. Ya kalau uang puluhan ribu punyalah ya, namanya anak kuliah 20 ribu aja, 20 ribu, 50 ribu pasti punya uang gitu. Tapi untuk modal misalnya puluhan juta atau jutaan atau ratusan juta, sama sekali tidak ada jalan buat saya. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Dan saat ini mungkin Anda juga berpikir bahwa saya harus punya modal untuk bisa memiliki sebuah usaha. Ya, Anda berpikir gitu. Dan nominal modalnya mungkin di pikiran Anda jutaan, puluhan juta atau ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran. Faktanya saudara sekalian, meskipun kita semua ya, saya dan Anda, meskipun kita dikasih modal atau pinjaman modal oleh bank misalnya 1 miliar, belum tentu tahun depan modal tersebut akan berkembang. Ya, sebagian besar modal tersebut semakin lama semakin menyusut. Ya. Dan kemudian nanti tahun depannya lagi pinjam duit lagi dan seterusnya. Makanya saya sudah menulis banyak status di sosial media, dan kemudian saya sudah bikin banyak video juga di YouTube gitu. Tapi masih banyak sekali teman-teman yang perlu bimbingan untuk menjadi seorang profit maker. Apa sih profit maker? Jadi, yuk kali ini kita semua kesampingkan masalah modal. Bahwa tujuan utama dari sebuah bisnis adalah kita ingin dapat keuntungan atau profit. Ya, kalau kita mau dapat keuntungan, so pikirannya adalah bukan modalnya, tetapi keuntungannya. Ya, jadi nggak punya modal itu nggak masalah. Yang jadi masalah kalau Anda nggak bisa menghasilkan keuntungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuka sebuah kelas online ya, yang mana saya akan menceritakan profit maker yang akan membahas khusus tentang uang cepat. Gitu, ya. Jadi prinsipnya uang cepat. Maksudnya uang cepat bagaimana? Jadi gimana caranya saat ini Anda berpikir dan bertindak untuk mendapatkan uang secepat mungkin. Gitu. Nanti kita berfokus pada mendapatkan keuntungan secepat mungkin, bukan instan ya, tetapi secepat mungkin. Maksudnya adalah secepat yang Anda bisa, bukan mengandai-andai, bukan berteori, tidak, tetapi saya akan pandu Anda nanti untuk mendapatkan uang secepat mungkin. Nah, saya punya cerita yang perlu saya ceritakan pada Anda bahwa tahun 2000 yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, pada saat saya masih kuliah semester 3. Ya, saya angkatan 99. Tahun 2000 itu menginjak semester ketiga. Pada saat itu yang saya lakukan adalah saya pengen sekali punya usaha tapi nggak punya modal. Ya, apa yang saya pernah lakukan? Saya waktu itu bisa servis komputer. Saya pernah belajar servis komputer sama seorang teman, dan kemudian saya servis komputer teman-teman saya, dan saya memberanikan diri untuk jual beli
komputer ya. Jadi saya membeli komputer dan saya jual kembali. Saat itu saya nggak punya modal sama sekali. Kemudian saya berpikir sama seorang teman saya, kakak angkatan saya waktu itu, dan yuk kita bikin toko komputer yuk. Oh emang punya duit? Nggak juga gitu. Saya juga nggak punya. Emang duitmu berapa sekarang? Ya ada sih 20.000. Aku juga sama, saya juga punya 20.000. Jadi ceritanya begitu. Jadi saya punya 20.000, teman saya punya 20.000. Ceritanya seperti itu, dan kemudian oke lah 20.000 ini gimana caranya kita buka toko komputer. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 20.000 itu saya bikin untuk cetak brosur, yang 20.000 duit teman saya pakai untuk bikin stempel ya, atau cap. Pada saat itu tahun 2000 saya bikin cap. Ya kita kasih nama Big Computer, BIG. Ya, kita kasih cap. Nah, cuman itu modalnya. Nah, kemudian brosurnya apa? Saya survei, ya. Waktu itu saya ada di Salatiga, dan saya survei di setiap toko di Salatiga. Saya tanya tentang harga, gitu. Saya ambil brosurnya, saya tanya tentang harga waktu itu ya. Saya tanya tentang harga, dan kemudian ternyata baru saya ketahui bahwa setiap toko di sana ada 5 atau 6 toko yang saya survei. Tidak semua toko menjual item yang sama murahnya. Satu contoh, toko A itu printernya lebih murah. Toko B ada printer yang sama, tetapi harganya tidak lebih murah. Tetapi toko B menjual hard disk dengan harga yang lebih murah karena dia adalah agen hard disk tersebut. Jadi ternyata setiap toko itu pegang agen masing-masing, ya masing-masing. Ada sana pegang aksesoris, keyboard sama mouse merek tertentu misalnya, lebih murah harganya, selisih ya. Terus kemudian yang sana CD-ROM gitu ya, yang sana monitor lebih murah gitu. Jadi masing-masing toko dia punya item-item yang paling murah di antara yang lainnya. Akhirnya saya lakukan adalah saya ambil semua brosurnya, saya ambil daftar harga yang paling murah tersebut, kemudian saya kumpulkan, saya jadikan menjadi brosur saya sendiri. Sehingga saya hanya menjual barang-barang yang paling murah di antara toko-toko tersebut pada zaman itu. Yang terjadi adalah saya sebar brosur tersebut itu di satu kota ya, itu tokonya juga di Salatiga, saya juga tinggal di Salatiga, dan kemudian saya sebarnya juga di Salatiga. Saya sebar di wartel, zaman itu banyak wartel. Saya sebar di tempat makan karena dekat kampus, banyak tempat makan, saya sebar di situ. Saya sebar juga ke tempat makan iya, terus kemudian kampus-kampus saya sebar, kantor-kantor saya sebarin semuanya. Jadi 20.000 saya cetak. Satu HVS kalau nggak salah itu jadi 3 atau 4 saya lupa, dan kemudian saya habiskan, saya fotokopi ya, brosurnya fotokopian, ada namanya Big Computer gitu, terus ada daftar harganya, komputer paling murah di Salatiga ya, zaman itu. Dan kemudian saya sebar. Alhasil saya tunggu sehari nggak ada telepon masuk, dan waktu itu teleponnya nggak pakai handphone ya, teleponnya saya pakai telepon rumah teman saya gitu. Jadi kalau ada telepon masuk, teman saya yang ngangkat gitu ya. Kemudian datanglah, ada telepon di hari ketiga kalau nggak salah, ada sebuah telepon masuk gitu. Sudah 3 hari saya tunggu, hari ketiga ada telepon yang masuk karena dia baca brosur. Nah, dia telepon, saya Pak Teguh gitu, namanya Pak Teguh. Saya ingat banget, itu konsumen komputer pertama saya. Saya Pak Teguh, saya guru SMP gitu. Saya perlu komputer mas untuk kantor. Oh iya boleh Pak, silakan gitu. Ini murah beneran nih mas? Iya beneran gitu. Itu harga kita Pak gitu. Ini komputer apa? Komputernya rakitan Pak gitu, dan semuanya baru. Wah murah sekali. Ya murah Pak gitu. Paling murah kalau Bapak survei di kota ini ya paling murah saya punya gitu. Saya tertarik mas gitu. Bisa enggak saya ke tokonya gitu? Oh iya silakan. Saya kasih alamat gitu. Dan itu alamat rumah teman saya. Dia nyari, keliling-keliling dia nyari gitu kan. Dia nyariin, dan kemudian ketika dia cari, nggak ketemu-ketemu gitu. Telepon lagi, di mana mas? Saya tunjukin gangnya ini gitu ya. Akhirnya ketemulah. Dan dia lihat kok nggak ada tokonya gitu. Itu cuma rumah biasa. Terus kita persilahkan ke ruang tamu dan ngobrol-ngobrol lah kita. Dia bilang, ini tokonya mas? Iya pak, ya tokonya rumah biasa gitu. Ya kita apa adanya ngomong. Rumah biasa. Terus barang-barangnya mana dia gitu? Ya Anda tahu, 20.000 nggak bisa buat beli barang. Saya nggak punya barang di situ. Jadi gini Pak, ini pesanan kok Pak gitu. Jadi saya terima pesanan, kalau Bapak mau ya nanti kita rakitkan gitu. Oh gitu, beneran nih Mas? Bener Pak, insya Allah bisa gitu. Oke, setelah itu
Ya sudah mas, saya coba dulu 1 unit ya. Saya mau beli 1 unit. Saya butuhnya 2, tapi saya coba dulu deh 1 unit ya gitu. Ya, karena dia agak ragu gitu ya. Oke boleh. Terus gimana nih? Saya bayar DP dulu apa gimana? Gini Pak, jadi kebetulan saya modalnya terbatas Pak. Kalau mau dirakitkan ya pembayarannya full gitu. Mohon maaf loh Pak gitu. Akhirnya beliaunya bersedia. Ya nggak tahu kenapa beliaunya bersedia gitu. Karena kita ngomong apa adanya ya. Mungkin ada 2 anak muda semangat sekali gitu ya. Mungkin orangnya kasihan sama kita juga terus. Akhirnya Pak Teguh ini membeli komputer dari kita. Ya, dia bayar full dan kemudian berapa lama saya bisa terima barangnya? Selesai ngerakit 3 hari Pak. Oke, 3 hari nanti saya kesini lagi. 3 hari kemudian saya beli komputernya dan kemudian saya rakit di situ dan kemudian hari itu Pak Teguh datang, oh iya bagus komputernya, beneran bisa ternyata murah gitu ya. Akhirnya kita antar ke sekolahan, kita pasang dan Pak Teguh order lagi untuk komputer yang kedua. Anda tahu 1 unit komputer waktu itu kita bisa ambil keuntungan sekitar 350.000. Nah, untuk komputer nominalnya sekitar 3,5 juta waktu itu. Saya ambil keuntungan 350.000. Dari modal berapa? 40.000. Brosur sama stempel. Ya. Nah, kita sekarang pegang uang 350.000 keuntungan. Yang saya mau bilang sama Anda adalah itu adalah profit maker. Ya. Profit maker nggak peduli modalnya bagaimana. Tapi yang jelas, yang kita perlu lakukan adalah kita bertanggung jawab ya dengan apa yang kita tawarkan gitu. Sehingga apa? Dia melakukan order yang kedua. Ketika dia melakukan order yang kedua dan kemudian kita layani. Sekarang saya punya duit 700.000 dari duit 40.000. Itu namanya profit maker. Kalau saya pegang 40.000 bisa jadi 70.000 dalam waktu 1 minggu. Anda bayangkan, sekarang uang saya 700.000. Bisa jadi berapakah uang tersebut? Jadi di dalam benak profit maker adalah uang berapa yang saya punya bisa jadi berapa. Berbeda dengan teman-teman yang buka bisnis. Mereka dapat modal ratusan juta, 100 juta, 200 juta, buka toko, buka rumah makan, buka macam-macam. Ya. Tapi tidak pernah berpikir menjadi berapa uangnya di tahun berikutnya. So, dalam kesempatan ini saya akan bagikan berbagai macam pengalaman saya dari tahun 2000. Ya, 20 tahun pengalaman saya di dalam meraih keuntungan. Ya. Dan semuanya diawali dari nol. Mungkin ilmu ini akan bermanfaat untuk Anda. Saya akan bimbing Anda selama 10 hari ke depan. Ya, 10 hari dari tanggal yang tertera di website ini. Dan saya akan bimbing Anda, saya akan jelaskan pengalaman saya dan saya akan berikan tugas pada Anda supaya Anda bisa berlatih. Karena profit maker adalah masalah mindset. Profit maker itu bukan masalah Anda pinter nggak pinter, tetapi bagaimana cara Anda melihat sebuah peluang. Satu contoh lagi. Kalau Anda lihat gelas yang pecah, ya, Anda lihat sebuah gelas yang pecah, kemudian belingnya berserakan, apa yang ada di pikiran apa? Itu adalah sampah, itu adalah beling. Tapi kalau Anda lihat ibu saya, Anda akan bingung gitu. Kenapa? Karena ibu saya pengepul beling, salah satu pengepul beling terbesar di Jawa Tengah saat ini gitu. Dan awalnya juga bukan pengusaha gitu, hanya melihat sebuah peluang gitu. Beling yang berbahaya itu bisa dikumpulin dan kemudian bisa disetorkan ke pabrik-pabrik besar dan menghasilkan keuntungan. Yang mana orang lain mindsetnya melihat beling adalah sebuah sampah, tetapi ibu saya melihat beling atau pecahan kaca itu sebagai sebuah keuntungan. Bagaimana Anda melihat sesuatu di sekitar Anda? Anda melihat dengan cara seperti apa? Nah, inilah yang akan kita latih di kelas online Profit Maker yang akan saya bimbing secara langsung bersama dengan para tim yang akan membantu Anda nantinya menjadi seorang profit maker yang sejati. Jadi melihat apapun, ya, Anda bisa menghasilkan keuntungan dari situ. Dan Anda mungkin bertanya, berapa sih saya buka kelas ini? Ya, berapa saya buka kelas ini? Sebagai gambaran untuk Anda, saya buka kelas bisnis coaching sampai kemarin terakhir 14 angkatan ya. Tarifnya atau tiket yang harus Anda bayar untuk mengikuti kelas tersebut adalah sebesar Rp2.800.000. Itu harga terakhir kemarin untuk bisnis coaching. Saya bimbing selama 2 hari. Nah, berapa untuk kelas Profit Maker ini saya buka harganya? Kemarin sudah sempat saya buka
survei di sosial media, Instagram sama Facebook, dan ada beberapa pendapat gitu. Ada yang 6 juta mas, ada yang 3 juta mas gitu ya. Tapi tenang aja, saya nggak akan buka dengan harga segitu ya. Mungkin di bawahnya. Saya nggak tahu berapa yang ada di pikiran Anda untuk ikut kelas saya bimbing selama 10 hari. Beberapa orang kemarin berpikir 2 juta, salah juga. Ada juga yang berpikir 1,5 juta, enggak juga. Saya enggak semahal itu. Ya. Saya akan tawarkan pada Anda ya, berapa enaknya? 1 juta? Atau kita kurangi lagi? Kita kurangi ya, kurang dikit ya. Berapa? 800.000? Atau fix ya? Fix, saya akan kasih Anda harga 500.000 rupiah. Oke. Anda bersedia? 500.000 rupiah untuk ikut bimbingan sama saya selama 10 hari. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Kabar baiknya, karena ini masa pandemi, karena ini adalah masa yang serba sulit, dan saya yakin sekali banyak teman-teman yang butuh ilmu ini, maka saya nggak akan buka mahal-mahal. Yang penting tim saya kebayar aja, ya. Yang penting tim saya kebayar. Saya akan buka dengan harga 150.000 rupiah jika Anda cepat ambil action dan kemudian ikuti bimbingan bersama saya. Saya yakin sekali, setelah Anda mengikuti bimbingan ini, Anda akan berubah cara berpikirnya. Anda melihat yang tadinya nggak ada keuntungan, ya Anda melihat sesuatu biasa saja. Setelah ikut kelas ini, Anda akan melihat banyak hal, dan Anda bisa lakukan banyak hal untuk menghasilkan keuntungan secara cepat, insya Allah. Jadi saudara sekalian, hari ini, bismillahirrahmanirrahim, saya buka pendaftaran kelas Profit Maker dengan tema uang cepat. Saya akan bimbing Anda selama 10 hari, dan kemudian saya akan berikan tugas pada Anda. Nanti tim akan memeriksa semua tugas-tugas Anda, mana yang salah, mana yang benar ya. Dan kemudian harapan saya, Anda bisa menghasilkan keuntungan secara cepat. Saya akan bongkar pada Anda 20 tahun pengalaman saya. Demikian, sampai jumpa di dalam kelas online saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.